Wabarakatuh. Terima kasih Teh Amina dari BKI. UIN apa namanya di sana? Winsu Medan. UINSU Medan ya. Oke. BKI ya. Tapi BKI-nya tarbiyah apa dakwah? Tarbiyah. Tarbiyah. Baik. Terima kasih. Baik, berikutnya Teh Siti Masrini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Siti Masrini Andriani Dewi Kusumastuti. Teman-teman atau Ibu tinggal memanggil saya dengan Rini. Saat ini saya tinggal di Cimahi dan alhamdulillah sudah menyelesaikan vaksin 1 dan vaksin 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Rini BK kan? Oh iya, saya alumni BK UPI angkatan 2010, Bu. 2010 ya. Ya. Sekarang udah bekerja juga, Teh? Sudah, alhamdulillah di MTS As-Sakinah di Haji Gofur. Mungkin Teh Ananda tahu ya Haji Gofur? Oh iya, di ya, perbatasan antara Cimahi dan Padalarang. Iya. Ya. Wah, sekarang tambah ya multitasking ya dengan kuliah. Insya Allah lancar semuanya. Berikutnya silakan Teh Rosi. Teh Rosi udah masuk apa belum ya? Mungkin belum ya? Sudah masuk, Bu, sudah. tapi tidak ada suaranya. Ya, Teh. Oh, tidak ada suaranya. Oh, belum connect ya. Nanti kalau sudah ada suaranya nanti diberi kesempatan kembali. Oh ya, Teh Rosi di unmute, Teh. Oke, silakan Teh. Suaranya belum. Oh iya. Headsetnya kayaknya dicabut aja. Soalnya headsetnya nggak bunyi Teh Rosi. Mungkin nggak pakai headset dulu gitu. Headsetnya dicabut. Mungkin mikrofon headsetnya rusak kayaknya, Bu. Baik Teh Rosi, mungkin nanti headsetnya disesuaikan kembali ya. Kita beri kesempatan dulu yang lain. Nanti Teh Rosi kalau ini silakan angkat tangan ya. Terima kasih Teh. Berikutnya Teh Adinda, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam. Perkenalkan, nama saya Adinda, asalnya dari Subang, dulunya jurusan Bimbingan dan Konseling UPI angkatan 2016. Alhamdulillah sudah divaksin 1 dan kedua. Alhamdulillah udah Ibu. Alhamdulillah Teh. Iya. Insya Allah ya, kalau nanti segalanya memungkinkan akan ada kegiatan luringnya juga. Ya, terima kasih Teh Adinda. Sekarang bertugas di mana Teh? Di SMA 2 Subang, Ibu. SMA 2 Subang. Iya. Bu, ya. Mohon maaf, ini anak saya pengen ikutan kuliah. Iya, kata saya juga kan sudah ada background-nya, nggak apa-apa. Aduh, maaf. Lagi nggak mau ke ayahnya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Dek. Iya, nanti mengenal suasana belajar atau tugas-tugas ibunya ya, sehingga mereka sudah mulai tahu, paham gitu ya, tugas-tugas ibunya. Bagus ya. Berikutnya ya Kak Tevina, silakan Teh. Tevina sudah hadir? Tevina? Oh, belum ada mungkin ya. Baik, berikutnya Tefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalan lagi, Bu, dan rekan-rekan semuanya. Nama saya Fani Nisfiati Iklima, biasanya dipanggil Fani. Saya S1-nya BKUPI tahun 2010, dan sekarang menjadi guru BK di SMKPU Negeri Bandung. Dan alhamdulillah, Bu, sudah vaksin 1 dan 2. Selesai ya. Background-nya mana background-nya?
lagi sama neneknya. Iya. Nuhun Maaf Bu. ya. Ini ya. Lanjut ya. Baik, berikutnya Teh Sari. Baik, mohon izin Ibu dan Bapak rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Sari Nurullah, asal Malaya namun sudah domisili di Bandung saat ini, asal program studi dari Bimbingan dan Konseling UPI angkatan 2013, dalam vaksin juga Bu, lengkap dosis 1 dan 2. Alhamdulillah ya, Teh Sari. Sekarang di SMA mana? Sudah mulai? Untuk tugas saat ini di Universitas Telkom, Bu. Oh iya betul. Oh iya. Di perguruan tinggi. Saya udah dengar ini sama Ibu nama di Sari juga. Iya. Kenapa? Iya. Barang itu kan. Tata sama Tata ya. Betul, Tata. sama Ibu Tata. Sama Tata ya. Tapi dia ngajar ngajar juga atau di BK di ininya jadi apa? Di Career Center. Bu Tata. Jadi Bu Tata tugasnya double Bu, dosen di manajemen. Jadi S2-nya kebetulan ngambil ya dan tugas di kebetulan di bagian pengembangan karir juga. Jadi dikasih tugas tambahan untuk di sana. Salam katanya Bu, udah dikontakan. Iya, ini waktu sama Tata di S1. Mbak Desi masih di Pusat Karir? Bu Desi saat ini sudah pindah tugas Bu, jadi di bagian kemahasiswaan. Saat ini sama Bapak Atehan Nuranto. Oh, di Career Center-nya? Betul, di Career Center. Iya. Atehan Nuranto. Oke, keren lah. Telio keren banget. Masih banyak belajar Bu. Saya bangga bisa masuk di Career Center Telio-nya ya. Nanti bisa berbagi ya dengan teman-teman yang lain ya. Insya Allah Bu. Ya, terima kasih Teh Sari. Berikutnya ini Teh Akang atau Elwas Berda Krismona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh, silakan. Perkenalkan, nama saya Elwas Berda Krismona, biasa dipanggil Elwas. Saya aslinya dari Ngawi, Jawa Timur. Dulu S1-nya Bimbingan dan Konseling Universitas 11 Maret. Tahun lulusnya 2020. Terima kasih. Ya, dari BK mana Teh? UNS. Solo. Oh, Solo. Iya. Di sini ada alumni Solo juga, Ibu Rina. Dosen program di Prodi BK. Tadi ada di rumah, kemana ya? Udah ke kampus sekarang. Angkatan berapa ya dia? Di pascanya angkatan 2016 gitu. 2016 di pascanya waktu itu. Ya, alumni UNS juga. Nanti satu saat kalau luring mungkin bisa ketemu ya dengan Ibu Rina Nurhudi. Iya. Baik, terima kasih Mbak Elwas. Berikutnya Teh Astri Rahmayani. Ya. Assalamualaikum Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Astri Rahmayani, biasa dipanggil Astri. Saya lulusan S1 Bimbingan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan tahun 2016. Domisili saat ini di Pandeglang, Banten, Ibu. Terima kasih. Iya, gitu ya. Terima kasih. Iya. Dengan Pak Hakim ya. Pak Astri, dosennya ada siapa namanya? Pak Ibrahim Al-Hakim. Ibrahim. Iya, betul. Ibrahim. Iya, baik. Sama Bu Desi juga ya? Iya, Bu Desi, terus ada Bu Evi. Bu Desi lagi sakit ya? Iya, Bu Desi lagi sakit. Mungkin sudah ya ininya operasinya katanya kemarin tanggal 6. Iya. Saya belum. Biasanya saya kontak-kontak sih dengan Pak Ibrahimnya. Belum nanya lagi. Terima kasih Teh. Berikutnya Teh Nengsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, rekan-rekan, perkenalkan nama saya Nengsi Dahmayanti, bisa dipanggil dengan Nengsi. Saya dari Pekanbaru, Tamatan Universitas Riau, tahun 2013, angkatan 2009. Sudah vaksin 1 dan 2, Ibu. Iya. Terima kasih. Iya. Nanti kalau segalanya sudah memungkinkan ditunggu di Bandung ya. Iya, Ibu. Ya, baik. Siapa lagi nih yang mungkin sekarang sudah bisa kontak Terosi? Gimana Terosi? Ya Ibu, ada suaranya nggak Bu? Udah bagus, silahkan. Maaf ya teman-teman, tadi ternyata settingan audionya yang belum di setting. Sama, saya juga sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu dan teman-teman, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rosi Rahayu. Saya alumni BK UPI angkatan 2010. Alhamdulillah sudah vaksin 1 dan 2, Bu. Iya. Ya. Terima kasih Teh. Domisili di mana Teh? Di Majalengka, Ibu. Oh, di Majalengka. Ya. Di luar Bandung ya. Iya, Bu. Sudah kerja? Sudah, Ibu. Di mana? Di SMK Negeri 1 Talaga, Bu. Oh, SMK 1 Talaga. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Iya, Ibu. Berikutnya, Teh Adinda sudah bisa bersuara? Sudah hadir? Coba dilihat di itunya, partisipannya. Iya, Ibu. Adinda. Teh Vina, bukan Teh Adinda. Teh Vina saya salah lihat. Yang belum itu tadi Teh Vina Asmara. Oh iya, Bu Dokter, mohon izin menyampaikan yang bernama Bu Vina itu ada 2 di kelas A. Yang Ibu Vina Asmara itu memang belum ada masuk ke grup WA pun dari awal. Bagaimana baiknya ya? Apakah karena dia unfullen ya. Di sini saya lihat gelarnya Eskom. Oh iya, Bu Dokter, ada 2. Yang satu lagi unfullen. Kalau yang Bu Vina Asmara mah belum masuk sama sekali, seperti itu. Iya, yang Vina Asmara ini di saya gelarnya Eskom ya di akun saya. Mungkin sarjana komunikasi, jadi tidak diizinkan untuk masuk di semester ini karena di angkatan 21. Ya, kalau Vina satu lagi ada di kelas B mungkin ya. Oh tidak, Ibu Dokter, justru yang unfullen itu yang Vina satu lagi, Ibu Dokter. Kalau yang Vina Asmara itu memang harusnya unfullen, tapi sama sekali saya tidak pernah komunikasi dengan beliau, belum ada di grup. Oh belum, jadi belum ada di grup ya. Tapi ada lagi Vina satu lagi di kelas ada ini lagi juga. Unfullen, Ibu. Oh unfullen, oh iya berarti dia tidak di sini. Di kelas yang sebelah. Terima kasih Kang Rifa. Baik ya, jadi ada Vina, ada Fani. Iya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas perkenalannya. Ibu, mungkin saya terlupakan Ibu. Oh iya, Kang siapa? Farhan Ibu. Iya Bu, saya juga belum Bu. Oh iya, mangga, iya silakan. Iya, Farhan Fatur Rahman. Iya, saya tulis ya, karena di sini. Ya Ibu, senang kembali rasanya bertemu dengan Ibu dan Pak Eka lagi. Saya Farhan Fatur Rahman dari BK angkatan 2015. Kalau bertemu Ibu, saya ingat rasanya pas sidang skripsi, Bu. Saya habis sama Ibu dan Bu Lili juga. Aduh, sidangnya sama saya ya waktu itu. Ya, mudah-mudahan impresinya tidak negatif. Enggak, Ibu. Enggak. Alhamdulillah. Bermanfaat kok. Terima kasih, Kang Farhan. Dan untuk vaksin, saya alhamdulillah sudah 1 dan 2. Dan saya di Sumedang kerja di SMA Negeri 1 Sumedang. Oh iya, di SMA 1 Sumedang ya. Dengan Bu Apung, masih bertugas Bu Apung? Udah enggak Ibu, udah meninggal. Oh meninggal? Ya Ibu. Oh kenapa ya? Di saya waktu itu masih ada statusnya. Oh, Bu Apung mana Ibu? Mungkin beda. Guru BK kan? Iya, guru BK. Sudah meninggal Ibu. Oh yang angkatan berapa? Oh iya, yang cantik itu. Beda kali Ibu orang. Beda kali ya. Beda ya. Atau saya lupa namanya siapa. Oke, baik. Selamat ya Kang Farhan sudah gabung ya, Ibu, kembali. terima kasih. Ya. Berikutnya siapa lagi yang belum?
Ya, saya Ibu. Oh iya, Mangga, silakan. Oke, Bismillah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Maulita, saya lulusan Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung, angkatan 2016, baru lulus tahun 2021 ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, baik. Rizky dari BK Unila. Universitas Lampung. Iya. Unila. Iya. Oke, Unila. Terima kasih. Siapa lagi? Ada? Satu lagi mungkin Ibu angkotnya. Oh iya tuh, angkatan Kang Asep. Iya, tadi sudah saya sapa. Iya. Baik, silakan Kang Asep. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin sebenarnya sudah kenalan dulu kemarin Bu di matkul yang lain, tapi sekarang perkenalan lagi. Saya dari Garut, lulusan UPI-BK 2005, dan sekarang saya bertugas di SMA Negeri 12 Garut. Saya sudah divaksin pastinya, guru-guru semua sudah vaksin. Ya. Di SMA mana, Kang? SMA 12 Garut, Bu, di Cisewu, Garut Selatan. Oh, Cisewu ya. Cisewu. Iya, Bu. Iya. Di sana udah ini ya, udah luring ya sekolahnya ya? Sudah, Bu. Ini sudah. Tapi 50% gitu. Ya, begitu, Bu. Ya. Pamengpeuk ya kemarin itu juga. Itu kan Ibu Ane ya di Pamengpeuk itu. Sudah ini. Ya, baik teman-teman semuanya. Mungkin berkaitan dengan akunnya, saya kan saya tuh barusan ini lihat akun yang terbaru gitu ya, baru saja. Barangkali nanti secara administrasi ada yang perlu diselesaikan oleh teman-teman, silakan. Tapi kalaupun tidak, ketika teman-teman sudah masuk di kelas ini, is oke ya, nggak apa-apa. Kalaupun misalnya tercatat nama resminya di kelas sebelah, bagi saya sih nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, nanti tinggal transfer nilai saja sih. Nanti mungkin Pak Eka yang lebih tahu ya tentang pengaturan ini, supaya berimbang ya biasanya tuh, ya supaya berimbang. Baik teman-teman semuanya, ya. Mata kuliah teori dan teknik konseling ini bukan mata kuliah yang baru ya bagi teman-teman semuanya yang sudah menempuh program studi BK waktu S1. Mata kuliah ini ada di S1, ada di S2, dan juga ada di S3. Tentu saja walaupun namanya hampir sama, tetapi karena kedalamannya yang berbeda, sehingga mata kuliah ini juga berbeda ya. Hanya tadi saya nanti mau koreksi ke Pak Eka, mata kuliah yang S2 ini sepertinya tidak perlu ada nama kajiannya ya, karena mata kuliah yang kajian itu adanya di S3. Nah, mata kuliah ini mengapa ya teman-teman tempuh di S1, di S2, di S3, padahal mungkin ya sudah ketemu lagi gitu. Ya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah sekarang mata kuliah MKPS ya, mata kuliah program studi, bahkan menjadi core gitu ya dari program studi bimbingan dan konseling sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman, yaitu di level 8 untuk S2 itu levelnya 6-7 kan? Berapa Kak Eka S2 tuh? 7 ya? 6 dan 7 ya. 6 dan 7 ya. Tapi namanya itu Kak Eka masih kajian katanya. Iya Bu, sudah diinikan ke kurikulum, sudah diajukan. Nah, Pak Eka, tadi saya sudah mencocokkan nama-nama teman-teman yang ada di akun saya dengan kehadirannya ya di kelas ini. Masih ada yang belum ada di akun saya. Nah, apakah ini mungkin ada terdaftarnya di kelas yang sebelah gitu? Karena Kak Eka masuk juga kan di kelas yang B ya? Iya, Bu. Nah, saya kira kalaupun sudah berimbang tidak masalah ya.
Nanti kan tinggal nilainya saja yang ini. Yang khawatir itu kan kalau tidak tercatat itu ya. Yang khawatir itu kalau tidak tercatat. Nah, baik, yang mungkin ini khususnya bagi teman-teman ya yang dari Riau, kemudian yang dari UNS, yang dari Lampung. Sedikit saya mencoba untuk menyampaikan, kalau nama sih pasti sudah dikenal ya karena ada di daftar nama mata kuliah. Jadi nama saya Anda Alvina. Alhamdulillah saya diberi tugas mengampu mata kuliah praktik dan teknik konseling di S2 bersama-sama dengan Bapak Dr. Eka. Saya kira Bapak Dr. Eka juga sudah dikenal karena beliau juga menjabat sebagai sekretaris program studi ya di S1, di S2 dan di S3. Nah, 3 jabatan ya Pak Eka. 3 jabatan, gajinya tetap 1 ya. Ya. Saya bersama-sama dengan Dr. Eka untuk membersamai teman-teman dalam mata kuliah teori dan praktik konseling individual ini. Di S1 mungkin teman-teman dulu pernah mengikutinya dengan 3 SKS ya. Sekarang 2 SKS. Yang ini bisa jadi teman-teman yang lain juga mungkin ada yang 2 SKS juga gitu ya di waktu di S1-nya. Ya, dari levelnya teman-teman akan mempelajari mata kuliah ini yang ada di level 6 dan 7. Kira-kira level 6, 7 itu sifat dari perkuliahannya atau kontennya itu lebih kepada analisis ya. Analisis. Saya sudah diskusi dengan Pak Dr. Eka, kira-kira nanti apa ya yang akan dipelajari oleh teman-teman, walaupun mungkin kembali bertemu lagi dengan dengan Adler mungkin, ketemu lagi dengan behavioristik, ketemu lagi dengan humanistik, ketemu lagi dengan postmodern gitu ya. Tetapi ada hal yang memang berbeda ketika teman-teman mempelajarinya waktu di S1 ya. Pak Eka, RPS-nya sudah bisa ditayangkan atau bagaimana? Atau nanti prosesnya sambil revisinya sambil dulu berjalan? Gimana? Nanti mungkin kita lengkapi dulu berdasarkan masukan yang terakhir bertemu dengan Ibu. Oh iya, baik. Jadi hari ini kita orientasi saja dulu ya Pak Eka ya. Nah, jadi teman-teman mata kuliah ini mungkin ada beberapa hal yang dari sisi kontennya pernah dipelajari waktu S1 gitu ya. Sekali lagi di sini tekanannya lebih kepada analisisnya. Jadi salah satunya begini ya, dalam mempelajari teori ini nanti teman-teman dituntut untuk bisa menjelaskan tentang siapa individu atau manusia menurut perspektif teori yang sedang dipelajari itu. Ya. Nah, ini mungkin ada gabungannya ya dengan mata kuliah teori kepribadian lanjutan kalau tidak salah, yang sama-sama memandang siapa manusia tersebut gitu ya dari perspektif satu teori. Nah, saya nanti atau teman-teman semuanya mengapa perlu untuk memahami tentang siapa manusia dari perspektif teori yang sedang dipelajari, karena masing-masing teori itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana dinamika psikologis ya pada individu tersebut. Ya, kalau teman-teman sudah familiar ya, kalau yang dari BK dengan kalau di Freud mengapa dijelaskan dengan struktur kepribadian itu id, ego dan superego. Nah, kemudian juga di
yang lain, teori yang lain yang mungkin masih diwarnai dari Freud, tapi sudah melihat dari perspektif sosialnya gitu, itu turun ke Adler gitu ya. Kemudian juga, nah itu contoh saja dalam memandang manusia berdasarkan teori tersebut, ini untuk bisa menjelaskan satu fenomena ya dari suatu teori. Saya suka menemukan begini ya, kalau teman-teman kan pasti sudah nyusun skripsi ya semuanya. Nah di bab 1 itu kan ada satu paragraf yang menjelaskan tentang fenomena dari variabel yang diteliti, gitu ya. Misalnya misalnya tentang efikasi, gitu ya. Misalnya tentang efikasi. Gitu. Nah, ketika ya pembimbing, gitu ya, meminta bagaimana nih fenomena efikasi ini terjadi gitu ya, apakah itu di sekolah maupun dimanapun itu, apa yang teman-teman lihat. Nah misalnya mereka menunjukkan perilaku-perilaku, ada anak-anak yang pengerjaan tugas-tugas sekolahnya itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh guru, ya mungkin dari sisi waktu gitu ya, mungkin juga dari sisi yang lain-lainnya, sehingga menunjukkan si tugas itu tidak terselesaikan dengan baik ya. Kemudian juga mungkin ada anak yang berkaitan dengan kehadirannya di sekolah lah, macam-macam gitu. Nah, ketika itu dijadikan satu fenomena, itu tidak banyak ya, saya tidak mengatakan tidak ada, tapi tidak banyak yang bisa menjelaskannya perilaku tersebut atau fenomena tersebut berdasarkan teori yang akan dikaji. Berdasarkan tadi variabelnya gitu ya, misalnya mau dilihat dari perspektif efikasi. Nah, bagaimana menjelaskannya gitu. Jadi satu fenomena itu kan ya bisa saja ditarik gitu ya untuk dibahas dari efikasi, bisa dibahas dari konsep diri, misalnya bisa dibahas dari mana gitu. Tetapi ketika sampai itu bagaimana dijelaskan gitu ya, bagaimana dijelaskan dari teori efikasi, itu masih belum banyak gitu ya yang bisa menjelaskan. Artinya, oh kalau dari teori efikasi anak yang begini itu karena mungkin dia punya pengalaman tentang penguasaan materi tersebut yang dirasakan sampai sekarang masih menjadi satu keraguan gitu ya, atau menganggap dirinya gitu ya, keyakinan ada saya mah tidak bisa matematika gitu. Matematika mah pelajarannya sulit ya. Coba ya teman-teman mungkin yang di sekolah sering mendengar tanggapan dari siswa ketika dia kurang begitu atau prestasinya lah ya mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan. Ada yang bilang kalau saya tidak bisa matematika itu sulit. Gitu. Ada yang menjawab seperti itu kalau ditanya teman-teman, ya. Nah, itu kan ketika dia punya keyakinan seperti itu, ya terus bisa dijelaskan dari efikasi itu seperti apa, walaupun mungkin belum sampai kepada maksudnya teori yang lebih mendalam di bab 1 itu, tetapi itu bisa menjelaskan dinamika psikologis ya satu fenomena ketika dia menunjukkan sikap minatnya gitu dalam pelajaran yang seperti itu perlu dijelaskan gitu ya, karena itu juga kan bisa diklaim juga oleh teori atau dari perspektif yang berbeda gitu ya, bisa diklaim lagi misalnya dari apa lagi nih kira-kira kalau bukan dari efikasi.
Ya mungkin siapa tahu yang ada yang pernah menelitinya waktu S1. Mungkin dari perspektif apa lagi bisa dilihat fenomena yang seperti itu. Dukungan sosial, Ibu, izin. Dukungan sosial? Iya. Nah, ya bisa jadi itu satu fenomena, bisa saja kan dilihat dari perspektif manapun. Menurut Kang Rifa gimana kalau fenomena anak yang tadi ya prestasinya seperti itu atau punya keyakinan yang kurang tepat tentang mata pelajaran, lalu dilihatnya dari dukungan sosial. Bagaimana menjelaskannya? Baik. Kebetulan kemarin skripsinya mengenai sertifikasi dan dukungan sosial, Ibu Dokter. Oh iya, silakan. Jadi untuk skala dunia atau dari jurnal-jurnal yang telah terindeks memang menunjukkan adanya keterkaitan atau korelasi antara sertifikasi dengan dukungan sosial, sehingga tersebut dukungan sosial dapat memengaruhi bagaimana anak berkeyakinan terhadap kemampuan dirinya. Jadi memang dukungan sosial adalah salah satu variabel yang mengaruhi sertifikasi anak tersebut. Terima kasih. Baik ya, itu variabel yang berkorelasi dengan self efficacy-nya. Ya, saya teringat ya kalau cerita waktu dulu di SMP atau itu kalau misalnya kita belum belajar, suka ada cerita-cerita yang diwariskan dari kakak kelas itu. Siapa guru matematikanya? Kalau si bapak ini mah begini, nanti di kelasnya begini, pelajaran juga jadi sulit gini gitu. Nah, ini ya masih ada nih anak-anak yang mewariskan ya informasi-informasi, ya memang itu tidak salah sesuai dengan pengalaman dia gitu. Tapi apakah itu yang mungkin berkesesuaian dengan yang dimaksud dengan dukungan sosial gitu ya. Jadi ini contoh sederhananya, saya suka gitu ya. Lagi kuliah juga gitu. Siapa dosen ini? Itu saya belum pernah mengalami juga, udah ada kalau dosennya ini begini nanti belajarnya begini gitu ya. Nah, suka ada ini informasi-informasi yang yang disampaikan atau diwariskan, tapi itu ya sesuai dengan pengalamannya. Hanya kalau itu didengarkan mentah-mentah gitu ya ini, jadi sudah punya satu keyakinan, nanti kalau ketemu dengan siapa gitu ya yang mungkin beri kesan gitu sebagai pengajar yang begini-begini, belum apa-apa juga mungkin kalau misalnya kesannya menjadi sesuatu yang apakah itu menakutkan, apakah itu mengkhawatirkan, tidak terjadi pun itu sudah muncul kan satu keyakinan bahwa iya kalau ketemu dengan Pak ini atau Ibu ini kayaknya sih nanti akan seperti ini, akan sesuatu yang memunculkan kekhawatiran-kekhawatirannya, itu kan menjadi satu keyakinan ya. Baik, terima kasih Kang Rifa. Nah, silakan yang lain ada yang mau berpendapat kembali atau mungkin dengan fenomena yang berbeda, disilakan kalau ada ya. Nah, maksud saya ini sehingga fenomena itu bisa dijelaskan gitu ya berdasarkan konsep yang akan digunakan dalam penelitiannya. Jadi tidak cukup hanya fenomenanya begini. Itu harus diuraikan. Jadi dinamika psikologis yang ada pada orang tersebut ya yang menunjukkan perilaku yang tadi misalnya mungkin berkesulitan dalam mata pelajarannya, mungkin dari sisi perilakunya gitu ya, dari sisi karakteristik tertentu gitu, itu secara psikologis ya kalau di dalam tesis ya sudah mulai harus dijelaskan gitu ya. Tidak cukup hanya menemukan apa fenomenanya, ini yang begini-begini, iya oke, yang seperti itu. Tetapi kira-kira dinamika psikologis orang tersebut seperti apa gitu dari perspektif teori yang sedang atau yang akan diangkat dalam tesis tersebut ya. Jadi kalau misalnya mau dijelaskan dari teori psikoanalisis misalnya gitu, gimana nih gitu yang seperti itu munculnya, apakah misalnya munculnya dari pengalaman sehingga sampai kepada satu
apa yang tidak disadari oleh dia sehingga memunculkan satu pemikiran seperti itu gitu ya. Lalu apa pengalaman apa sebelumnya kemungkinannya gitu. Ya, jadi nanti ya Pak Eka, bagaimana perspektif suatu teori terhadap manusia ini harus bisa dijelaskan nanti dalam satu fenomena tertentu gitu ya. Nah, ini yang berbeda. Kalau di S1 tidak dituntut ini ya, oke lah gitu. Pandangannya kepada manusia begini-begini. Oke, tapi kalau di S2 ini harus sudah bisa ada fenomenanya seperti ini atau anak yang mungkin apa namanya terisolir di kelasnya atau ada anak yang apalagi ya mungkin banyak lah fenomena nanti. Terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah di sekolah biasanya kaya sekali dengan pengalamannya dan diharapkan betul nanti menyampaikan fenomena-fenomena apa ya yang terjadi di sekolah. Nah, kita sama-sama silakan dianalisis nanti berdasarkan perspektif teori yang dipelajari. Nah, kemudian konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya ini sangat beragam betul ya. Jadi ini ada quote ya tadi dari siapa nih? Salah satu buku yang saya pakai. Di mana? Ada quote-nya. Ya, jadi ada quote-nya gini dari Kurt Lewin itu, there is nothing so practical as theory. Ya, as theory. Jadi tidak ada yang begitu praktis selain dari teorinya itu sendiri. Nah, jadi ini kan bahwa teori itu bisa dipraktikkan semua teori juga karena teori juga kan diangkat dari pengalaman-pengalaman praktis ya yang dianalisis secara ilmiah ya. Dilakukan pendekatan-pendekatan secara ilmiah, lalu itu menghasilkan suatu teori. Nah, kalau dulu ya, dulu ini ya waktu saya S1, saya bertemu dengan teman-teman yang dulu kan masih ada program diploma ya dulu itu. Kemudian ketika di S1 bertemu lagi, ada mata kuliah di rumah namanya TBP 1 gitu kalau tidak salah di mana ya, jadi diserikan gitu nama mata kuliah itu supaya kelihatan prerequisite-nya. Nah, ceritanya teman-teman itu sudah di lapangan gitu. Ketika ketemu dengan saya di kelas, yang namanya teori konseling mah teori lah gitu. Beda kan gitu. Teori gitu. Ya, beda kan intonasinya teori konseling dengan teori ya itu beda ya gitu. Jadi seolah-olah teori itu tidak ada gunanya gitu ya, tidak bisa diterapkan gitu dalam situasi dalam praktiknya. Nah, ini menurut Kotlin bukan begitu gitu ya. Jadi semua teori itu pasti ada praktiknya gitu. Semua teori itu ada praktiknya. Jadi tidak lagi intonasinya menjadi teori ya. Kalau teori itu artinya teori itu gimana dianggap tidak berguna atau tidak berlaku gitu ya. Nah, ini jadi tapi alhamdulillah sih saya tidak mendengar lagi ya intonasi seperti itu gitu ya. Semoga kita memang kita memang mempelajari teori itu ya untuk dilakukan dalam praktiknya. Kemudian juga tidak ada ini yang kedua dari Earl Ginter itu, dia seorang konselor edukator ya. Seorang konselor educator, dia mengatakan there is no therapy without theory ya. Jadi there is no therapy without theory. Jadi tidak ada dalam hal ini praktik terapi atau praktik konseling tanpa teori. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kekritisan kita semuanya, mengundang kekritisan kita semuanya ketika ada praktik-praktik ya yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara teori ya kita juga perlu bertanya-tanya gitu ya. Nah,
ini mohon maaf ya kalau saya beberapa kali ini berdiskusi tentang ini Pak Dr. Eka fingerprint ya. Nah itu populer kan di sekolah ya. Populer ya. Tapi ketika saya tanya ke psikolog apa itu, mereka tidak mau menjelaskan. Ya, mereka tidak mau menjelaskan. Bahkan ada yang bilang itu bukan sains kayak gitu. Ya, tapi populer kan di sekolah. Bahkan mahal lagi harganya. Ya, mahal kan. Saya pernah waktu itu ada orang tua satu SMA yang konsultasi dengan saya, ini gimana Bu Ana? Harganya 600.000. Saya diberi informasi begini-begini. Ya memang menarik ya, sangat menarik, pinter, bagus gitu ya cara menjelaskannya lah. Walaupun di situ mungkin ada pesan cara mempromosikannya juga gitu. Nah itu kan ini. Tapi ketika saya tanya itu nggak bisa dijelaskan tuh secara teori katanya gitu. Karena itu hanya bisa dijelaskan secara statistik saja, begitu ya. Tapi saya juga tidak mendalami, tidak tahu banyak tentang hal itu. Nah jadi adanya kita mempelajari teori ini juga sangat sampai gitu nanti kita terjebak ya kepada sesuatu yang mungkin dari sisi bisnis itu sangat populer, dari sisi bisnis itu sepertinya sangat praktikal sekali apa ya, tetapi ketika itu tidak bisa dijelaskan secara teori, nah ini mungkin menjadi bahan pertimbangan ya bagi kita ya. Nah, itu salah satu contoh tadi ya, sehingga ya beberapa psikolog atau yang pernah mempelajari psikologi, itu ketika ditanya itu, no comment katanya gitu ya, saya tidak bisa menjelaskan kalau itu bukan dari sains gitu. Ya, nah kemudian sudut pandang, nah dari pandangan tentang manusia dalam teori konseling ini akan mengantarkan kita untuk bisa merumuskan. Jadi problema individu itu bagaimana. Jadi ketika tadi ya dia misalnya ada fenomena anak yang kurang begitu sesuai lah dalam pengerjaan tugas-tugas di sekolahnya, lalu mau dijelaskan dari teori efikasi itu bagaimana dideskripsikan sehingga apa yang menjadi masalahnya sehingga itu bisa dijelaskan dari teori efikasi gitu. Jadi bagaimana untuk mengembangkannya di situ? Apanya yang menjadi bidikannya gitu ya. Nah, ketika itu bisa dijelaskan bidikannya itu dari aspek belief-nya. Oh iya, teknik yang digunakannya seperti apa. Nah, sehingga pada saat teman-teman membantu itu konteksnya sudah jelas di sini. Konteks anak yang mungkin belum memiliki satu belief, keyakinan tentang apa yang bisa dia lakukan karena terganggu oleh apa. Tadi salah satunya mungkin ada noise ya di dalam informasi yang dia terima gitu ya, ada apa gitu. Nah, jadi melalui satu teori bisa dirumuskan apa yang menjadi masalahnya gitu ya. Nah, kemudian masalahnya konsep dasar ya, konsep dasar ini nanti diulang kembali bagaimana teori-teori konsep-konsep yang ada di dalam teori tersebut. Nah, kemudian teknik-teknik yang berkembang seperti apa? Itu memang ya teori-teori yang berkembang, strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam konseling sekarang itu sudah merupakan sintesis ya, teorinya sintesis karena di situ tidak hanya murni satu teori saja yang digunakan. Ya, kebanyakan sekarang antara behavioristik dengan humanistik itu sudah menjadi dasar dalam satu pendekatan ya. Nah, tapi ada juga kan teknik-teknik yang murni galurnya dari satu teori. Nah, itu nanti kita pelajari kembali ya. Kemudian nanti di sesi keberapa atau pertemuan keberapa perlu mengangkat satu kasus ya. Biasanya ini informasinya dari teman-teman yang di sekolah ataupun mungkin juga lah teman-teman ada orang terdekat yang bisa digambarkan bagaimana perilaku
individu tersebut sehingga bisa dilihat kira-kira fenomenanya apa saja, ya kemudian dianalisis dari satu teori. Nah, kemudian sampai kepada bisa dilihat mungkin yang terkait dengan latar belakangnya, gitu ya, yang terkait dengan masalahnya, ya, kemudian apa lagi? Latar belakang penyebab gitu ya, latar belakang penyebab, kemudian rumusan masalah ya, sehingga jangan sampai misalnya nanti terucap lagi apa masalahnya, orang tuanya bercerai gitu. Kira-kira betul ya? Ya betul tidak kalau yang ketika anak misalnya guru-guru lah ngobrol gitu, atau saya juga suka mendengar itu orang tuanya bercerai gitu, oh dia tidak bisa di mata pelajaran ini. Nah itu ya nanti kita teman-teman akan tahu mana itu fenomena, simptom gitu ya, indikator gitu, mana masalah, mana latar belakang. Jadi kalau misalnya masalahnya orang tuanya bercerai, nah kan yang namanya pendekatan teori ini untuk mencari solusinya. Kalau misalnya orang tuanya bercerai, berarti kan solusinya orang tuanya harus dinikahkan kembali. Ya, nah, masalahnya gitu. Nah, itu kan kesalahan dalam merumuskan masalah. Ya, kesalahan. Jadi kemudian gurunya galak. Berarti gurunya yang harus dibuat tidak galak, gurunya tidak asik, atau gurunya masalah ini. Nah, itu ya. Walaupun itu juga bisa dari perspektif tertentu bisa menjadi satu masalah, tapi dalam masalah anak, apa tepat tidak mengatakan bahwa gurunya ya. Kalau begitu gurunya tidak boleh mengajar anak tersebut, gurunya harus dikeluarkan, kayak gitu. Ya, apakah di kita aturannya memungkinkan ada guru yang bisa diperlakukan seperti itu? Nah, jadi ini teori itu akan mengantarkan kita untuk bisa merumuskan masalah itu yang terjadi pada diri anak tersebut. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Apa tanggung jawab anak tersebut terhadap masalahnya? Ya, jadi kalau tadi soalnya gurunya begini gitu. Ya sederhana saja misalnya, apa ketika guru itu masuk ke kelas, anak-anaknya bubar semua. Gurunya hanya sendiri saja di kelas. Kan ada anak yang lain juga mungkin ya yang bisa belajar dengan guru tersebut. Nah, di mana sekarang merumuskan masalah itu? Ya, jadi jangan sampai ya awalnya sih tidak apa-apa, anak-anak itu mengeksplorasi dirinya dari pengalamannya. Soalnya gurunya tuh sentimen Bu sama saya, belum apa-apa aja udah memarahi saya, belum apa-apa saya sudah disudutkan, belum apa-apa saya. Nah, gitu. Kalau gitu misalnya, oh benar ya masalahnya itu. Oh iya udah kalau gitu kamu nggak usah belajar sama bapak itu atau ibu itu. Kamu pindah. Nah, kan tidak ada kebijakan yang seperti itu. Ya, di kita. Oleh karena itu ya apa yang dijadikan apa yang dirumuskan menjadi masalah itu harus yang ada pada diri anak tersebut gitu. Saya tidak mampu, saya belum bisa, saya berpikirnya begini, saya ngerasanya begini gitu. Ya. Jadi konseling ini akan membantu tadi si individu yang bilang sayanya itu. Ya, jadi bukan walaupun mungkin gitu ya ada yang itu bisa menjadi latar atau mungkin juga bisa berdampak pada kebijakan sih boleh-boleh saja. Ya, jadi seperti misalnya tidak bisa begini, mengapa merokok? Karena ada pabrik rokok. Karena rokoknya dijual. Gimana? Berarti kalau dia mau berhenti merokok, pabrik rokoknya tidak boleh ada yang menjual rokok, dan pabrik rokoknya harus ditutup. Kan hal yang tidak mungkin. Gitu ya. Nah, bagaimana melihat masalah dia mau berhenti merokok misalnya atau menjelaskan dia kenapa merokok bukan karena ada pabrik rokok, bukan karena ada yang jual rokok, tapi bagaimana dia ketidakmampuannya yang tidak dia kemampuan apa yang tidak dia miliki sehingga dia ya
memandang bahwa rokok itu begitu penting gitu dalam kehidupannya. Gitu, ya, ibaratnya begitu. Nah, ini nanti akan dijelaskan ya dari rumusan masalahnya ya. Nah, kemudian teknik-tekniknya apa saja ya. Dan sekarang teknik-teknik itu ya di dalam satu strategi sudah bisa dibaurkan gitu ya, di-blended gitu ya. Blended dengan teknik-teknik yang dari teori yang lain menjadi satu strategi tertentu. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga ya. Gitu. Nah, nanti dalam penugasannya akan ada analisis terhadap satu simptom yang ditunjukkan oleh satu anak tertentu, dijelaskan dari teori tersebut, dan itu menunjukkan betul-betul menurut teori tersebut kenapa. Mulai dari latar belakangnya atau apa yang terjadi sebelumnya, ya. Itu kemudian dengan pengalamannya itu apa yang menjadi penyebab pada dirinya, gitu ya. Jadi tadi mohon maaf ya. Kenapa dia begini-begini? Habis dia sih tinggalnya sama bapaknya, ibunya jadi TKI. Gitu. Jadi kalau masalahnya itu kan berarti ibunya harus dipanggil pulang dong, gitu, untuk bisa membersamai anak itu untuk belajar. Nah, tapi kan kita harus bisa untuk merumuskan, karena mungkin saja ada anak yang tidak tinggal sama ibunya, tapi dia bisa belajar. Nah, apa gitu ya? Anak harus bisa rilis dulu dengan apa yang terjadi pada dirinya. Anak harus bisa melihat apa yang terjadi di lingkungannya, bagaimana dia berada di situ, ya, sehingga bagaimana itu bisa mengganggu dia dalam belajar. Nah, itu nanti harus bisa dijelaskan ya berdasarkan teori yang Anda pelajari. Ya. Nah, sampai nanti itu ditemukan rumusan masalahnya apa berdasarkan perspektif teori tersebut. Seperti misalnya tadi ya, kalau dari psikoanalisis kan ketidakseimbangan atau bagaimana ego itu tidak bisa difungsikan gitu sebagai satu pengambilan keputusan dalam diri seseorang. Nah, itu mungkin akan tertarik ke id-nya atau ketarik-tarik ke di superegonya gitu. Jadi nah gimana gitu ya menurut teori tersebut. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya materi-materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Pak Eka, ya saya juga kemarin RPS-nya sudah ada ya, rencana pembelajaran semesternya sudah ada. Namun sebelum perkuliahan ini saya sudah diskusi dengan Pak Eka dan bersepakat untuk memfokuskan tadi kajian-kajian itu berdasarkan teori-teori. Jadi teori-teori ini biasanya berbeda, RPS ini berbeda setiap tahunnya gitu ya. Pak Eka, sebagai informasi awal, kemarin itu ada berapa teori yang akan dipelajari? Hasil diskusi kemarin itu teorinya rumpunnya ada orientasinya ada 5 ada 4 ya. 4. Ada psikodinamika, kemudian humanistik, cognitive behavioral, dan postmodern, Bu. Iya, betul. Itu nanti di dalamnya ada dipecah lagi. Silakan teman-teman browsing ya buku-bukunya. Yang mungkin ada e-booknya juga ya, Pak Eka ya. Atau Pak Eka nanti kalau ada e-booknya bisa sharing. Saya sih ya sesuai dengan generasinya masih mengkoleksi buku-buku yang fisiknya gitu ya. Ini ada buku saya bilangnya bukan buku jadul ya, buku klasik ya, ini tahun 95. Tapi sistematikanya sangat bagus di sini tuh, sangat bagus. Counseling and Personality Theory and Practice dari Richard Nelson. Ini jelas ini dari teorinya ke tekniknya juga ada ini ya, kemudian ke skill counselingnya juga ini lengkap gitu. Ini saya tidak punya yang e-booknya, barangkali nanti bisa dicari ya kalau memang sudah di launching sebagai e-book ya. Ini apa judulnya, Pak? Counseling and Personality. Bentar. Nah, segini nih. Bisa kebaca? Counseling and Personality. Personality.
Theory and Practice dari Richard Nelson. Di sini yang saya suka itu sistematikanya konsisten. Ya, jadi dari setiap teori itu sistematikanya konsisten gitu ya. Jadi di konsisten ya, walaupun di sini tidak dirumpunkan gitu ya, tapi dalam mempelajarinya itu konsisten ya, sampai kepada konsep dasar, kemudian bagaimana itu diterapkan dalam konseling. Kemudian ini ada buku ini juga, ini Mastering Counseling Theory. Dari buku manapun saya tidak akan mengikuti satu buku ya. Saya sudah sepakat dengan Pak Eka, kita hanya mengambil teorinya. Nanti bahasannya bisa dicari dari berbagai buku. Jadi bukan hanya ini membahas satu buku, tapi lebih kepada satu teori dari satu pendekatan tertentu, dan teman-teman explore dari berbagai buku. Ini satu lagi, semoga ini ada ininya ya, ada e-booknya nih, tapi saya belum pernah nyari. Ini Mastering Counseling Theory. Nih, kelihatan? Karena sama-sama biru ya, ini agak sulit. Nah ini nih. Ini. Ya, ini lengkap sih ya, tetapi menurut saya ya sangat bagus. Juga hanya setiap teori ini sistematikanya berbeda di sini. Kemudian ini berikutnya ada lagi tahun 2004. Ini kelihatan tidak nih? Susah ya. Nanti aja mungkin saya tulis ya, difotokan bisa. Theoretical Models of Counseling and Psychotherapy. Ya, jadi lumayan lengkap juga di sini. Ini tidak disusun tidak dirumpunkan. Kalau di sini dirumpunkan ya, di sini dirumpunkan. Kalau di buku yang Theoretical Models of Counseling ini tidak dirumpunkan, tapi kira-kira isinya ada teori psikoanalisis, kemudian self psychology, Adlerian, ini sudah 3 itu ya, dari psikodinamika sudah 3. Kemudian existential counseling, person centered, gestalt, dan reality itu dari humanistik. Kemudian behavioral counseling, cognitive counseling, rational emotive behavioral therapy, system approach ya, dan integral counseling. Ini kelihatan sudah ada menunjukkan 4 orientasi dalam buku ini ya. Oke. Ke depan lah nanti mungkin kita pikirkan secara teknis gimana. Saya nanti difotokan dulu di chatnya ya, kira-kira apakah teman-teman bisa nyari tidak ini e-booknya. Nah, Pak Eka ada yang mau disampaikan melengkapi apa yang sudah saya sampaikan? Persilakan Pak Eka. Ya, terima kasih Bu Dr. Anne Hafina. Nampaknya beberapa hal sudah disampaikan tadi selengkap oleh Bu Dr. Anne. Saya melengkapi beberapa hal mungkin terkait dengan tugas. Nanti teman-teman bisa mengakses ke spot.up.edu ya, termasuk RPS juga nanti kita akan upload di sana ya. Dan daftar hadir ya, Pak Dr. Eka ya. Daftar hadir juga nanti direkap di sana. Selain itu juga mohon penanggung jawab kelas atau PJ-nya. PJ-nya siapa tadi sudah kontak? Pertemuan. Siapa yang? Saya Bu, PJ. Oh iya. Ya. Erosi. Jadi mohon diintukan ya, mohon direkap setiap pertemuannya. Yang baru akses spot, silakan bisa SPOT, Sistem Pembelajaran Online Terpadu, spot.up.edu. Nanti masukkan NIM dan passwordnya. Ini tuh Bang. Ya, dan nanti yang Terosi nanti di ini Pak Eka, yang Terosi di kita set jadi ketua kelas ya. Baik.
Ya, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Ya, Nanti RPS-nya bisa diakses di Spot ya lebih lengkapnya. Secara teknis mungkin akan dijelaskan minggu depan bagaimana cara mempelajari, cara menyajikannya. Sambil ada beberapa tambahan tadi tentang bagaimana pentingnya teori ya dalam praktik konseling itu, kemudian juga bagaimana perkembangan mungkin nanti Pak Eka akan lebih banyak memberikan gambaran-gambaran dari beberapa strategi yang menunjukkan dari postmodern ya yang sudah menggambarkan sintesis dari beberapa teori. Sekarang itu kebanyakannya begitu ya. Nah, mungkin juga nanti ada beberapa teori juga yang mungkin bisa teman-teman pelajari secara spesifik yang ini bisa menjadi teknik-teknik yang digunakan dalam satu strategi tertentu ya. Itu saja dari saya untuk hari ini. Pak Dr. Eka juga sudah melengkapi yang nanti akan beberapa akan di upload di Spot ya yang bisa diinginkan. Kita gunakan Spot ya Pak Dr. Eka mungkin untuk beberapa kali nanti. Ya, hanya di Spot itu kalau untuk diskusi agak lemot juga ya. Ya, lemot. Untuk diskusi kadang kita nunggu, nggak ada respon, saya nggak bisa gini, akhirnya di lewat WA, tolong dong direspon ini, baru ada gitu. Tapi katanya sekarang sudah ada perbaikan sistem, mudah-mudahan bisa lebih cepat kata Pak Dr. Cepi, mudah-mudahan. Ya, baik. Seoptimal mungkin kita gunakan Spot ya. Nah, nanti ada hal lain mungkin silakanlah teman-teman terfasilitasinya apakah dengan Zoom atau Intimate ini. Saya ikut saja bagaimana baiknya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan, ya, keselamatan untuk bisa mengikuti perkuliahan ini sampai nanti bisa selesai dan berhasil dari mata kuliah ini. Ya, semoga tidak ada halangan-halangan yang membuat menjadi tertunda di perkuliahan ini dan tidak bertemu lagi dalam mata kuliah yang sama nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Ibu, Bapak. Eka. Izin lift ya. Iya, Bu. Pak Eka udah lift? Pak Eka udah lift. Udah lift, Bu. Ya, saya mau ke prodi sekarang. Ya, enggak ya. Yuk teman-teman izin lift ya. Ada. Izin lift teman-teman. See you.